sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi وسلم اللهم على محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاشتفاء والحث على التمسك كتاب الله سنة رسول الله والدعاء للهدى والجلال على الخير ابتغاء مرضات الله وجهه بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني من نور الفهم بما أشكال حمد محمد أنت تعلم والعالم إنك تعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darul Falah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di masjid dan di majelis yang mulia ini dalam rangka menimba warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang istiqamah, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah wafat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah, manfaat di dini wal dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua ini tujuan kita hanya satu, mudah-mudahan
semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Di antara syartun min syurutil qabul, syarat di antara diterimanya amal kita adalah amal itu harus dilaksanakan dengan ilmu. Tidak ada amal yang besar kalau tidak diterima di sisi Allah, dan tidak ada amal yang kecil kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal penting, tapi diterimanya amal itu lebih penting. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tak kala beliau selesai membangun Ka'bah, apa doa yang pertama kali diucapkan oleh beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta qabul, minta diterima. Apalah artinya amal, sebanyak apapun, sehebat apapun, seindah apapun, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirnya kita di majlis ilmu ini dengan niat untuk memperbaiki daripada ibadah kita. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas tentang satu daripada al-ahkamul khamsah, hukum syariat taklifi yang dibagi menjadi 5 hukum oleh para ulama. Yang pertama adalah al-fardu. Kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan dan dengan pembagiannya beserta 4 sudut pandang daripada hukum fardu, dan apa itu definisi fardu, hukumnya, dan apa saja persamaan kata dari kalimat fardu. Sekarang kita masuk di hukum yang kedua daripada hukum syariat taklifi, yaitu as-sunnah. As-sunnatu, sunnah itu secara bahasa artinya at-tariqah atau jalan. Seperti sabda Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya nikah itu adalah jalan. Secara bahasa sunnah artinya jalan, tariqah. Secara definisi syariat, sunnah adalah ma talabahu syari'u talaban ghaira jazim. Kalau kemarin kita membahas tentang fardu, fardu adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tegas, yang mutlak sifatnya. Maka sunnah ini sesuatu yang dituntut oleh syariat tapi dengan tuntutan yang tidak tegas. Kalau yang fardu tegas, kalau yang sunnah tidak tegas. Artinya apa? Kalau yang fardu hukumnya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, maka sunnah karena tuntutannya tidak tegas, maka dilakukan dapat pahala, tak dilakukan tidak berdosa. Itu menurut definisi secara umum. Beda dengan definisi orang-orang yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendefinisikan sunnah dilakukan dapat pahala, tak dilakukan rugi. Bukan tak dapat dosa, tapi rugi.
Sunnah mungkin kita pernah dengar ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Walaupun ada sebagian dari ikhwan, saudara-saudara kita yang tidak meyakini itu karena mereka mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis, Nabi tidak pernah membagi bid'ah itu menjadi dua, karena yang membagi itu adalah Al-Imam Syafi'i untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman. Jadi tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi atau sesuatu yang baru itu, atau yang tidak dilakukan Nabi, dijadikan dalil untuk melarang sesuatu. Akhirnya dibagi sama Imam Syafi'i, bid'ah ada dua, ada yang baik, ada yang sesat, ada yang tidak baik. Yang bertentangan dengan Quran dan hadis itu yang tak baik. Yang cocok dengan Quran dan hadis itu bid'ah yang baik. Ternyata selain ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah. Begitu juga sunnah. Sunnah ini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Dalam hadis Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha wa fi riwayatin ba'dahu. Barang siapa yang membikin atau mencetus satu ajaran yang baik atau jalan yang baik, maka bagi dia pahalanya, dan dia dapat juga pahala dari orang yang mengamalkan setelah dia. Misalkan dia bikin majlis taklim di satu kampung, nah ini kan sunnah yang baik, jalan yang baik, maka dia dapat pahala, dan siapapun yang belajar di situ, mengajar di situ, akan mengalir pahala kepada dia karena dia yang mencetus daripada sunnah yang baik itu. Itu juga sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mencetus sunnah atau tariqah atau jalan yang tidak baik, bikin tempat maksiat, dia dapat dosa, dan semua orang yang bermaksiat di situ akan mengalir dosa-dosanya kepada dia. Ini secara bahasa ya. Sunnah artinya tariqah atau jalan. Begitu juga kemarin yang pernah kita bahas sudah lama tentang arkanuddin, rukun agama itu ada 4. Masih ingat kan? Pengambilan daripada hukum syariat itu diambil dari 4 kan? Al-Quran, was sunnah. Nah, sunnah. Sunnah itu adalah segala yang muncul dari Nabi Muhammad SAW, min qaulin, dari ucapan Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, au takririn, atau sesuatu yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah sunnah. Bukan hanya ucapan, perbuatan Nabi juga itu adalah sunnah. Nah, ada beberapa kalimat atau sinonim daripada kalimat sunnah. Kayak kemarin kita jelaskan fardu. Fardu diantara persamaan katanya adalah wajib. Kemudian apa lagi kemarin? Lazim. Ada juga al-maktub, rukun. Itu persamaan kata fardu. Begitu juga sunnah punya beberapa persamaan. Di antaranya kalimat yang sering kita dengar, yaitu al-mandub. Al-mandub itu artinya sunnah. Itu juga kita pernah dengar at-tatawwu, itu artinya sunnah. Itu juga kita sering dengar an-nafilah, jamaknya nawafil. Ada solat-solat nawafil, jamak dari nafilah, itu artinya solat-solat sunnah. Itu persamaan kata daripada sunnah, agar nanti kalau kita ketemu kalimat itu kita tidak asing lagi. Naam.
Sunnah ini contohnya seperti sholat tarawih. Kalau fardu kemarin sudah jelas, hukum perintahnya itu sifatnya itu mutlak. Kalau sunnah tidak mutlak. Seperti sholat tarawih contohnya nih. Malam pertama Nabi keluar, malam kedua Nabi keluar, malam ketiga sahabat sudah nunggu di masjid, Nabi tak keluar. Andaikan Nabi keluar dan sampai 30 sampai akhir Ramadan Nabi keluar, maka sholat tarawih hukumnya jadi mutlak, jadi wajib. Karena Nabi tak keluar di malam ketiga, maka perintahnya jadi tidak mutlak, keluarlah hukum namanya sunnah. Ya kan? Batal kemutlakan perintahnya disebabkan Nabi tak keluar di malam ketiga. Nah, kalau sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa tak keluar? Iya, kalau aku keluar aku takut ini jadi wajib hukumnya. Jadi keluarlah, membuahkan satu hukum karena kemutlakannya dibatalkan di malam ketiga Nabi tidak keluar, maka keluarlah satu hukum namanya hukum sunnah. Sedangkan wajib hukumnya mutlak, tidak ada yang menggugurkan kemutlakan hukumnya. Kalau sunnah tidak mutlak. Nah, ada perkara penting tentang sunnah ini, karena sekarang ini sering kita dengar perselisihan yang terjadi di antara umat Islam hanya karena berbeda pandangan dan pendapat. Sunnah ini ada yang, makanya tadi dikatakan kalau meninggalkan tidak berdosa. Artinya ada beberapa sunnah yang memang kita kalau tidak ngikuti tidak apa-apa memang, karena bukan tasyri', tidak ada pensyariatan di situ. Jadi sekarang ini misalkan jenggot hukumnya sunnah karena Nabi berjenggot. Nanti akhirnya gara-gara kawannya tak berjenggot, dia bilang kau ini tidak nyunnah atau anti dengan sunnah. Ini jenggot semua tadi. Pakai gamis sunnah, nanti kawannya pakai baju kemeja sholat ke masjid, dia bilang tak sunnah ente ni, anti sunnah ke apa ente ni. Nah, ini yang menyebabkan keributan di dalam Islam, hanya hal-hal yang kita tidak tahu. Jadi kata ulama, tidak semua sunnah itu wajib atau harus diikuti. Ada beberapa sunnah yang tidak harus diikuti. Seperti pertama, sunnah apa yang dilakukan Nabi dari hal-hal manusiawi, karena Nabi juga seorang manusia. Cuman bedanya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakan ya Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Laqad kana lakum fi rasulil laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, manusia, sama manusia. Cuma bedanya yuha ilayya, Nabi mendapatkan wahyu. Di situ dari segi basyariah kemanusiaan Nabi, seperti Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, Nabi berbicara, itu hal-hal yang sunnah, tapi sebenarnya tidak sunnah untuk kita ikut, tapi baik kalau kita mau ikut. Paham tak? Paham tak? Baik sama harus. Tidak harus.
tapi kalau ente ikut baik. Misalkan Nabi makan pakai tangan kanan, maksudnya tidak harus, artinya kembali kepada hukum tadi. Kalau ente tidak melakukan, tidak berdosa. Cuma kalau menurut orang yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad, ya rugi. Kalau bukan Nabi Muhammad yang mau ente ikut, siapa lagi yang mau ente ikut? Karena Nabi Muhammad SAW adalah kiblat di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita sholat ada kiblat, hidup ini harus ada kiblat. Dari kita tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, ada kiblatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau kita ikut kalau bukan Nabi? Tapi kata ulama, sunnah ini tidak wajib. Artinya ente meninggalkan tidak berdosa memang. Ini hanya basyariah, tidak ada unsur tasyri'. Tasyri' itu ada pensyariatan di dalamnya. Tidak ada hukum syariat di situ. Hanya basyariah Nabi, makan, minum, tidur. Cuma kalau ente bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap gerak-geriknya, itu sangat bagus sekali. Meniru. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, termasuk golongan mereka. Ya kan? Kita menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nabi berjalannya begini, Nabi makannya begini, Nabi tidurnya itu posisinya begini. Itu sunnah-sunnah yang artinya kalau ada sebagian teman kita, sahabat kita tidak melakukannya, tidak perlulah sampai kita menyatakan ente ini anti sunnah, tidak begitu, ya kan? Karena memang hukumnya tidak wajib, tinggal kembali kepada person. Orang yang semakin cinta sama Nabi, di antara tanda orang cinta itu dia akan mengikuti al-ittiba, orang yang dia cintai. Tapi kalau ngomong masalah hukumnya tidak berdosa. Ini hanya dari segi basyariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi berpakaian tuh gimana? Tangan kanan dulu masuk kalau buka baju, sebelah kiri dulu kalau pakai sendal, kaki kanan dulu kalau ngelepas sendal, kaki kiri dulu. Itu hal-hal basyariah, umumnya manusia. Dan itu tidak ada unsur syariat di dalam itu. Makanya hukum sunnah tidak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi ulama-ulama dan sebagian sahabat-sahabat, mereka ada yang betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian ulama itu seumur hidup tak mau makan semangka. Kenapa? Karena dia belum nemu riwayat bagaimana cara Nabi membelah semangka. Saking dia tak tahu Nabi ini belah semangka begini, apa ditusuk. Wallahu alam. Karena dia tak mendapat riwayatnya, akhirnya dia tak makan semangka sebenarnya. Saking mau ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berlebihan? Tidak ada kata berlebihan bagi para pecinta. Ya kan? Budak-budak sekarang ya suka sama pemain bola ini, dari gaya rambutnya diikut, sepatunya diikut, model ininya diikut, ya kan? Begitu orang cinta, buta. Tidak ada di dalam pandangannya kecuali kekasihnya. Orang cinta begitu. Bahkan di saat dia minum pun yang ada di dalam air itu hanya kekasihnya. Gitu kalau orang cinta, ya kan? Sampai dia tidak mau makan semangka karena dia tak tahu cara belah semangka. Kalau kita kan tak sampai segitunya kan. Yang penting makan tangan kanan, baca bismillah, mau belah macam mana terserahlah, ya kan? Bagi semangkanya kena kasih kan, tak enak menolak. Ada yang mau belikan semangka di sini? Nah, karena semangka itu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Ada 4 buah kesukaan Nabi: semangka, kurma, anggur, sama labu. Itu buah kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah buah-buah yang lain tak bagus? Enggak, bagus. Cuma Nabi senangnya seperti itu. Orang yang cinta Nabi
pengen. Tapi kalau tidak, beb anak tak suka semangka, apa berbeza dia? Tidak, ini dah syariah. Ngomong dari segi sunnah, dari segi kemanusiaan, sifat manusianya Nabi. Masing-masing ente tak suka semangka. Apakah ente berarti ente tidak nyunnah atau anti sunnah? Tidak. Anak tak suka kurma, beb. Tak suka anak tak. Ada tu orang tak suka kurma, ada. Apakah dia anti sunnah? Tidak. Tidak berdosa dia. Tapi tadi kembali lagi anda bilang, tapi kalau ngomong dari segi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, itu satu aib, satu celah, ya kan? Tapi kalau hukum tidak masalah. Kemudian yang kedua, ada sunnah kondisi yang kedua yang muncul dari Nabi, misalkan dari keahlian Nabi. Ini kita ngomong Nabi ya, kecuali Rasul. Kalau Rasul itu kapasitasnya sebagai Rasul, maka segala yang dia lakukan itu pasti atas perintah dari Allah. Karena Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Misalkan ada keahlian seorang Nabi atau kecerdasan seorang Nabi. Misalkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini berdagang. Terus ente yang tak berdagang, apa berdosa? Ente dia anti sunnah ente ni. Pokoknya tak boleh kerja yang lain, harus dagang. Kalau Nabi berdagang, tidak begitu. Tidak berdosa ente kalau tak berdagang. Oh, Nabi Muhammad itu pengembala kambing, maka ente harus gembala kambing. Ente yang PNS ni harus berhenti semuanya, gembala kambing semuanya. Tidak begitu. Tidak berdosa, ya kan? Ini hanya persoalan dunia, pengalaman, keahlian, kecerdasan. Paham ya? Nah, itu bukan bagian daripada tasyri' atau syariat atau misi daripada kerasulan seorang Nabi dan Rasul. Nah, entah. Nah, kemudian kondisi yang ketiga yang muncul dari Nabi Muhammad atau dari nabi-nabi yang lain, yang mana itu berlaku hanya untuk khusus pribadi beliau, seperti masalah menikah lebih dari 4. Itu kan hanya berlaku khusus untuk tiketnya hanya satu saja, untuk Nabi Muhammad SAW. Tak bisa nanti bilang, anak mau kawin 9 juga. Kenapa? Nabi Muhammad 9, kan sunnah. Sunnah dari mana? Sunnah talak otak kau. Ini khusus, tak bisa kita ikut. Ada tu orang lebih kawin dari 4 tu ada. Kan orang bilang, kalau kawin 1 ada apa? Guyonan ustaz itu. Kalau istrinya 1 ustaz nasi. Kalau istrinya 2, kalau kiai namanya. Kalau istri 3 syekh. Kalau istri 4 syaikhona. Kalau istri 5 syaitan. Ini melebihi daripada apa yang ini khusus Nabi. Tak bisa kita ikut. Memang perintahnya dalam Al-Quran, fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah, kata Nabi, kata Allah, 2, 3, 4. Sudah stop. Nomor 5 tak bisa dicoblos, tidak ada lagi. Kalau khawatir atau takut tak bisa adil, barulah satu. Takut tak bisa adil. Jadi yang bini 1 ni takut namanya. Takut tak bisa adil. Paham ya? Karena Nabi nyebut 2 dulu, 3, 4. Kalau takut tak bisa adil, betul. Berarti kawin 1 ni kawin tak
takut. Tapi takut tak bisa adil dalam dua hal. Dalam urusan mabit, adil di dalam masalah pembagian jatah tinggal bermalam, sama dalam urusan nafkah. Kalau takut dua ini tak bisa adil, maka satu, batasnya 4. Faham tu? Berarti lebih dari 4 tak boleh, itu khususiyah. Sebelum ayat ini turun, banyak para sahabat yang bininya lebih dari 4. Tak kala ayat ini turun, akhirnya Nabi bilang ceraikan, sisakan 4, karena batasnya hanya 4. Karena yang boleh lebih dari itu hanya khususiyah dari Nabi. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau ente mau protes, ditanya Allah langsung. Allah yang menentukan seperti itu. Nah, seperti juga masalah persaksian. Masalah persaksian. Di dalam menentukan atau menetapkan satu gugatan, itu kita harus menghadirkan 2 saksi. Tapi pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada salah seorang sahabat yang bernama Huzaimah bin Thabit Al-Ansari, Nabi bilang kepada dia, kau datangkan 1 saksi. Sedangkan dalam Al-Quran minta 2 saksi, ya kan? Washhidu zawai adlin minkum, 2 saksi. Sedangkan yang dilakukan Nabi pada saat itu 1 saksi. Itu keluar daripada kekhususian Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita pahami, kita ambil satu kesimpulan bahwa semua yang muncul dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ataupun sesuatu yang ikrar atau takrir yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, dalam 3 situasi tadi itu, maka termasuk sunnah Nabi, tapi yang di dalamnya tidak ada unsur tasyrik, pensyariatan, maka kita tidak wajib mengikuti, ataupun kalau kita meninggalkan, kita tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau kita mau ikut, bagus, karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, yang harus kita ikuti. Selagi kita bisa ikut, tapi jangan nyalahkan orang yang tak ikut. Apalagi dalam situasi dalam kondisi yang 3 tadi itu, dari segi kemanusiaan, dari segi keahlian, kecerdasan, pekerjaan, begitu juga dari segi kekhususiaan Nabi Muhammad SAW. Semampu kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di akhir zaman ini, kita dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku di akhir zaman. Artinya rusak di sini di saat orang sudah mulai tidak peduli dengan sunnah Nabi, kita yang menghidupkan sunnah Nabi. Walaupun orang bilang kita, ente ni gendok, ente ni tidak gaul, tak apa-apa. Memang agama itu munculnya asing, akan kembali lagi asing. Maka beruntunglah orang yang asing-asing, kata. Bukan asing ya, asing. Pakai sarung, pakai yang syar'i, pakai ini, dibilang tak gaul, dibilang tak apa-apa. Kita dapat pahala 100 orang mati syahid, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga, sejauh mana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau tahu bagaimana derajat kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad, lihat bagaimana
di dunia kita mengikuti dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama di Hadramaut, Yaman, pengarang Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menyatakan tidak ada satu pun sunnah dari sunnah Nabi Muhammad melainkan telah aku lakukan semua. Ada berapa sunnah Nabi Muhammad? Ribuan. Semuanya sudah dilaksanakan. Bahkan terakhir berapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau dapatkan ada satu sunnah yang beliau belum laksanakan. Apa itu? Memanjangkan rambut sampai di bawah daun telinga. Rambut Nabi itu panjang. Cuman sunnah ini kalau mau diterapkan sekarang, di saat masih muda, masih ini, kayaknya tak cocok. Karena kelihatannya kalau udah manjang-manjangan rambut, apalagi seorang penuntut ilmu, atau dia mungkin seorang yang disegani, menjadi panutan, ya kan? Apalagi sampai tidak terawat rambutnya. Kalau Nabi Muhammad rambutnya panjang, mukanya seperti bulan purnama, bagus, ya kan? Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini diakhirkannya sunnah ini. Sebelum beberapa bulan sebelum meninggal dipanjangkan rambutnya. Akhirnya komplit semua sunnah Nabi SAW dilaksanakan semuanya oleh beliau. Orang-orang terdahulu begitu kedekatan mereka dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Antum yang rambutnya panjang, alhamdulillah ngikut Nabi Muhammad SAW. Tinggal kalau bisa dijaga akhlaknya, dijaga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang dulu seperti itu, semuanya jadi barometernya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melakukan dan Nabi Muhammad gimana nih? Cari-cari. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i. Pernah beliau dipenjara. Kemudian di saat sebelum dipenjara, beliau difitnah dan lain sebagainya. Akhirnya beliau menyembunyi selama 3 hari di satu tempat, tidak keluar. Setelah 3 hari beliau keluar. Kata murid-muridnya bilang, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau antum keluar ya antum kena tangkap. Lebih baik antum bersembunyi lagi, nambah hari lagi. Maka beliau mengatakan, wahai murid-muridku, Rasulullah tak kala dikejar oleh orang-orang kafir, Rasulullah bersembunyi di gua tidak lebih dari 3 hari. Maka aku pun tak mau lebih dari 3 hari. Saking dia mau ngikut Nabi Muhammad SAW dan rela besok harinya dia ditangkap. Dia tidak mau menambah hari lagi karena dia tidak mau. Dia mau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah mereka terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menghidupkan, mensyiarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga kita menjadi hamba yang Muhammadi, hamba yang terpancar dari wajah kita cahaya Nabi Muhammad SAW, karena kita hidup bersama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahyani. Ada dalam satu ayat Allah berfirman, Allah tidak akan mengadab satu kaum. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab kalian kalau di dalam mayoritas kalian itu, di dalam kaum kalian, di dalam tempat kalian itu ada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan mengazab satu kaum yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Gimana caranya menghadirkan Nabi Muhammad di kota Pontianak ini? Maka yang pertama kata ulama, yang dimaksudkan Nabi Muhammad di ayat itu adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang sekarang lagi viral di YouTube ini.
masalah nasab. Antum yang bukan ahlinya jangan ikut campur ya. Biar urusan mereka yang urus. Hati-hati, ana udah sampaikan. Sebagaimana orang ngaku nasabnya orang itu hukumnya haram, begitu juga menafikan nasabnya orang juga hukumnya haram. Kecuali kita ahlinya dan kita punya bukti. Dari dulu ulama-ulama tak ada pula ribut masalah ini, dan Imam Ibn Hajar semuanya ngarang kitab tentang ini. Muncullah ulama-ulama yang baru ini menjelang pilpres ini, wallahu alam, bikin keributan. Ini bentengnya Indonesia ini tinggal habaib, kiai, pesantren. Kalau dah habaib sama kiai dibenturkan, tak lama lagi Indonesia ini. Antum jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Jangan sampai ikut berkomentar juga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hati-hati. Adanya anak cucu Nabi Muhammad sama dengan adanya Nabi Muhammad. Begitu juga adanya sunnah Nabi yang dihidupkan di tengah-tengah masyarakat itu. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan dia telah menghidupkan aku lagi. Di saat satu sunnah kita lakukan, sama dengan kita menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, maka di tengah-tengah kita tidak akan mungkin diberikan azab musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu daerah sudah mulai banyak bala musibah, mungkin di situ sudah tidak ada lagi sunnah Nabi Muhammad SAW yang dihidupkan. Karena itu Allah yang berjanji, kalau di situ ada Nabi Muhammad, tidak akan mungkin diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, betul, hukum syariat taklifi yang ketiga adalah al-haram. Fardu sudah, sunnah sudah, yang ketiga al-haram. Haram ini kebalian atau apa? Diddul fard, kebalian daripada fardu. Kalau fardu sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan dengan tuntutan yang serius, maka kalau haram sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang serius atau yang tegas atau yang keras, maka hukumnya dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat. Bayangkan ente meninggalkan yang haram masih diapresiasi sama Allah, dapat pahala. Ente tidak zina, ente tidak mabuk, ente tidak maksiat, melakukan yang haram, mesti sebenarnya dilakukan dapat dosa, tak dilakukan tak dapat apa-apa, tapi dapat pahala. Kenapa? Karena memang betul meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada melakukan ibadah. Kenapa? Karena ibadah semua orang bisa melakukan, tapi meninggalkan maksiat tidak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berhasil melawan hawa nafsunya untuk tidak melakukan yang haram, dia diapresiasi sama Allah, dikasih pahala, dapat pahala. Antum yang menahan diri untuk tidak berzina, tidak korupsi, tidak makan haram, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.